Perkenalkan, kami dari kelompok 5 RBL TPB 50A. Berikut nama dan NIM anggota kelompok kami. Pertama, Dinda Kartika Dewi dengan NIM 1201400067. Kedua, Nabila Aulia Candeni dengan NIM 1201400068. Yang ketiga, Muh Pratama Hidayat dengan NIM 1201400069. Kemudian Fujita Rahmah dengan NIM 1201400070. Dan yang terakhir Muhammad Rizky Fahreza dengan NIM 1201400071. Pada kesempatan kali ini, kami membuat percobaan dengan tema motor listrik sederhana yang menggunakan parameter jumlah lilitan kumparan, besar medan magnet, dan variasi tegangan. Motor listrik adalah sebuah alat elektromagnetik yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Alat yang berfungsi sebaliknya, mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, disebut dengan generator atau dinamo. Motor listrik memiliki dua bagian utama, yaitu stator dan rotor. Stator adalah bagian motor listrik yang diam, dan rotor bagian motor listrik yang bergerak atau berputar. Gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik dan induksi magnet yang ada. Prinsip kerja gaya Lorentz yaitu jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran atau loop, maka kedua sisi loop yaitu pada sudut kanan medan magnet akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan. Pasangan gaya inilah yang menghasilkan tenaga putar atau torsi untuk memutar kumparan. Untuk menentukan arah putaran motor digunakan kaidah gaya Lorentz tangan kanan terbuka. Gaya Lorentz memiliki besar dan arah yang bergantung pada besar serta arah dari arus listrik dan medan magnet. Gaya Lorentz, panjang kawat penghantar, dan medan magnet merupakan besaran vektor. Peninjau dari matematik terhadap besar dan arah gaya Lorentz merupakan hasil perkalian vektor atau cross produk dari panjang kawat penghantar dan medan magnet. Maka persamaan untuk mencari gaya Lorentz sebagai berikut. F sama dengan I dikali L dikali B sin theta, di mana I merupakan kuat arus yang mengalir pada kawat, satuan ampere, L merupakan panjang kawat, satuan meter, B merupakan kuat medan magnet, satuan telsa, dan theta merupakan sudut yang dibentuk oleh B dan I. Berikut adalah alat bahan yang kita butuhkan. Di sini ada kawat tembaga 0,7 mm, kemudian kawat tembaga 1,3 mm, lalu baterai 1,5 volt, magnet, gunting, dan tang untuk memotong kawat tembaga. Kemudian langkah pertama yang kita lakukan adalah kita memotong kawat tembaga yang besar yaitu 1,3 mm sebagai penyangga kawat nantinya. Lalu setelah kita potong, kawat tembaga akan kita serut agar lapisan plastik tembaganya hilang. Berikutnya, pada kawat tembaga 0,7 mm, kita buat lilitan dengan menggunakan batu baterai kecil sebagai tempat lilitannya. Di sini terdapat 4 lilitan dan 6 lilitan sebagai variasinya.
Lalu setelah dililit, kita ikatkan ujung yang tersisa pada lilitan agar tidak terlepas. Begitupun pada ujung yang satunya. Berikutnya pada styrofoam atau alas kita buat Selanjutnya pada styrofoam yang kita gunakan, kita buat rangkaian menggunakan kawat tembaga yang besar seperti pada contoh berikut ini. Lalu kita tempelkan batu baterai menggunakan solatip pada ujung kawat tembaga. Lalu di sini pada percobaan pertama kita menggunakan variasi lilitan dengan jumlah 4, yaitu dengan jarak magnet 1,5 cm. Setelah itu kita ganti jarak magnet menjadi 3 cm. Lalu kita ganti variasinya, yaitu dengan menggunakan lilitan dengan jumlah 6 lilitan. Lalu berikutnya kita gunakan variasi, yaitu 2 baterai atau 3 volt. Kesimpulannya yaitu, dalam suatu motor listrik harus ada arus pengantar dan medan magnet yang kemudian akan menimbulkan gaya Lorentz yang menyebabkan perputaran karena timbul momen putar. Kemudian, kami melakukan percobaan dengan variasi jumlah lilitan untuk mengetahui pengaruh jumlah lilitan sebagai parameter yang diuji terhadap cara kerja motor listrik sederhana. Pada percobaan pertama, jumlah lilitan 4, kecepatan putaran sedang. Pada percobaan kedua, jumlah lilitan 6, kecepatan putaran cepat. Dapat disimpulkan bahwa pada percobaan pertama, jumlah lilitan yang digunakan sebanyak 4 lilitan menghasilkan kecepatan putaran tidak terlalu cepat. Pada percobaan kedua, dengan jumlah lilitan 6, menghasilkan kecepatan putaran yang lebih cepat daripada 4. Dapat dipahami, jika jumlah lilitan sedikit, maka putaran semakin lambat. Jika lilitan banyak, maka kecepatan putaran semakin cepat. Demikianlah laporan tentang motor listrik sederhana ini kami buat. Kami menyadari bahwa pembuatan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.